Halo semuanya, perkenalkan nama saya William Eliajar Sanipar dari SMA Negeri 5 Medan. Saya dari kelas 11. Saya akan membahas tentang ilmu geografi di bab 1. Mari kita simak ke videonya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu geografi. Tahukah kamu, kata geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang artinya bumi dan grafos yang artinya tulisan. Geografi secara harfiah berarti deskripsi tentang bumi. Dan yang selanjutnya ada tokoh-tokoh geografi. Kita harus mengetahui tokoh-tokoh geografi. Yang pertama ada Eratosthenes, penemu istilah geografi dan besaran keliling lingkar bumi. Yang kedua, Krates dari Malus, penemu globe pertama. Yang ketiga, Claudius Ptolemaios, penemu garis lintang dan pada peta bujur. Yang keempat ada Immanuel Kant sebagai dosen geografi pertama di dunia. Yang kelima ada Karl Ritter sebagai penulis geografi tentang seluruh dunia. Dan yang selanjutnya ada fenomena geosfer. Yang pertama ada litosfer yang bahasanya berasal dari kata lito dan sphera yang artinya lapisan batuan. Dan selanjutnya ada atmosfer yang katanya berasal dari atmos dan sphera yang artinya lapisan udara. Dan yang ketiga ada biosfer yang katanya berasal dari bio dan sphera yang artinya lapisan makhluk hidup. Yang keempat ada hidrosfer yang katanya berasal dari hidro dan sphera yang artinya lapisan air. Yang kelima ada antroposfer yang katanya berasal dari antropos dan sphera yang artinya lapisan manusia. Dan yang selanjutnya ada 3 ciri khas geografi. Yang pertama ada spatial atau keruangan. Yang kedua ada ekologikal atau kewilayahan. Yang ketiga ada regional atau spatial dan ekologikal. Dan yang selanjutnya ada objek geografi. Yang pertama ada objek material. Objek material adalah objek yang berkaitan dengan gejala atau fenomena geosfer. Yang kedua ada objek formal. Objek formal adalah cara pandang dan berpikir atas gejala yang ada di permukaan bumi. Gejala ini mencakup keadaan fisik maupun sosialnya. Dan yang selanjutnya ada prinsip-prinsip geografi. Yang pertama ada prinsip persebaran atau distribusi yang menjelaskan bahwa fenomena geografi di bumi tidak merata. Yang kedua ada prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah prinsip geografi yang berfokus pada hubungan timbal balik atau sebab akibat antar fenomena geosfer. Yang ketiga ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi adalah prinsip geografi yang digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan sebuah fenomena geosfer. Yang keempat ada prinsip korologi. Prinsip korologi adalah prinsip geografi yang menjabarkan, melihat persebaran dan hubungan sebab akibat dari fenomena yang terjadi. Dan yang selanjutnya ada unsur pokok geografi, realm of nature. Realm of nature bersifat tidak dinamis dibandingkan dengan manusia. Lingkungan alam mencakup unsur kekuatan yaitu rotasi, revolusi, gravitasi. Proses yaitu erosi, sedimentasi, vulkanisme, seisme. Dan selanjutnya unsur fisik, topologi dan biotik. Fisik yang berkaitan iklim, air, tanah. Topologi luas yang berkaitan letak dan bentuk. Biotik yang berkaitan flora, fauna, organisme manusia. Dan yang selanjutnya ada realm of human. Realm of human bersifat dinamis dan kreatif meliputi lingkungan sosial yaitu kebiasaan, tradisi, dan hukum. Yang kedua ada benteng alam budidaya atau hutan buatan. Yang ketiga ada masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah konsep-konsep utama. Yang pertama ada lokasi. Lokasi mengacu pada tempat atau posisi pada permukaan bumi. Yang kedua ada jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Yang ketiga ada keterjangkauan. Keterjangkauan konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah.
Yang keempat, pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Yang kelima, ada morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Yang keenam, aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Yang ketujuh, interaksi dan interdependensi. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Yang kedelapan, nilai guna. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berdasarkan fungsinya. Yang kesembilan, pola. Diferensiarea menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Yang ke-10, ada keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Sekian penjelasan video yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.